Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sholhi Sodri, wa yassirli amri, waluluk datam milisani yafqahu qauli. Senang rasanya Bapak bisa ketemu kembali dengan siswa-siswi kelas 11 meskipun lewat online seperti ini. Tapi Bapak doakan mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan tetap dengan mudah dapat menerima ilmu dan hikmah dari materi yang akan Bapak jelaskan hari ini. Hari ini kita akan belajar sejarah nasional, sejarah Indonesia di bab 1, yaitu materi masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Nah, hari ini kita akan pelajari apa sih perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme ini. Terus selain itu juga kita akan pelajari negara-negara mana saja yang pernah berkuasa di Indonesia, baik Eropa maupun Asia. Terus yang ketiga kita akan mempelajari bagaimana dampak dari kolonialisme dan imperialisme ini di kehidupan bangsa Indonesia. Nah, yang namanya kolonialisme dan imperialisme itu tidak pernah dapat dipisahkan dari abad atau masa penjelajahan samudra. Ini terjadi pada abad ke-15 sampai ke abad 17. Ini merupakan zaman penjelajahan samudra ketika bangsa-bangsa barat atau bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Selain untuk mencari komoditas dagang dari dunia timur, ada hal-hal lain juga, ada faktor-faktor pendorong yang menyebabkan bangsa Eropa ini pergi menjelajah ke dunia timur. Nah, ini 3 faktornya nih. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman atau Ottoman Ataturk. Terus yang kedua, penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti karavel dan munculnya teori Kopernikus. Dan yang ketiga, itu berdasarkan buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan gold, glory, dan gospel. Ini yang terkenalnya dengan 3G atau 3G. Gold itu mencari emas, jadi mencari kekayaan untuk menambah kekayaan atau kas negaranya. Terus yang kedua glory itu untuk kejayaan. Jadi negara-negara Eropa ini berlomba-lomba untuk memperluas wilayah negaranya. Dan yang ketiga itu gospel. Kalau gospel itu berkaitan dengan penyebarluasan agama Kristen. Nah, faktor-faktor yang tadi itu untuk mencari komoditi perdagangan, terus karena ada faktor Konstantinopel jatuh ke Turki Ottoman, terus teknologi maritim yang sangat pesat, dan yang ketiga itu karena ada 3G dan ada catatan Marco Polo, maka banyak bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Ini kronologisnya. Ini kronologinya itu diawali dari tahun 1511. Ini Alfonso del Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan Malaka. Terus yang kedua pada tahun 1521, Sebastian Elcano, ini berkebangsaan Spanyol, berlayar bersama Ferdinand Magellan. Tetapi setelah Ferdinand Magellannya meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol, melewati Tidore, Maluku, Timor, dan menyeberangi Samudra Hindia. Terus yang ketiga, ini ada Sir Francis Drake pada tahun 1579 berhasil berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu dengan baik oleh Sultan Ternate yaitu Sultan Baabullah. Terus yang keempat itu bangsa Belanda pertama yang datang ke Indonesia yaitu Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596 tiba di Banten dengan menggunakan 4 kapal. Nah, setelah tahun 1596 datang juga tokoh dari Inggris. Ini pelayar dari Inggris itu James Lancaster pada tahun 1602 yang melakukan pelayaran ke Indonesia dan dia kapalnya itu tiba di Aceh. Jadi James Lancaster ini langsung ke Aceh dia. Nah, setelah tahun 1602 langsung ada James Cook tahun 1770. James Cook ini merupakan pelaut terkenal dari Inggris yang melakukan pelayaran ke Australia. Tetapi dalam perjalanannya karena kapalnya mengalami kerusakan, akhirnya singgah terlebih dahulu pada tahun 1770 di Batavia.
Inilah kronologi datangnya bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia dengan berbagai alasan, mulai dari tahun 1511 yaitu Alfonso del Berkuku, terus yang terakhir yaitu James Cook, ini tahun 1770. Nah, kita masuk ke dalam perbedaan dan pengertian antara kolonialisme dengan imperialisme. Kalau kolonialisme itu berasal dari kata koloni yang artinya itu wilayah kekuasaan, dan isme paham. Jadi kolonialisme itu paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Nah, kolonialisme sendiri itu dibedakan menjadi tiga, yaitu kolonialisme eksploitasi, yang kedua kolonialisme penduduk, dan yang ketiga kolonialisme deportasi. Nah, sedangkan imperialisme itu berasal dari kata imperium yang artinya itu memerintah, kalau isme itu paham. Jadi imperialisme itu suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Nah, imperialisme sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu imperialisme kuno dan yang kedua imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno itu yang berkaitan dengan 3G tadi, dengan 3G. Nah, kalau imperialisme modern selain 3G juga berkaitan dengan komoditi perdagangan dan mencari sumber daya manusia khususnya untuk peperangan. Kita awali dari masa penjajahan Portugis. Inilah bangsa pertama yang menjajah Nusantara atau menjajah Indonesia, yaitu bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso del Berkuku yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda, kerajaan Pajajaran, yang ditandai dengan dibuatnya Padrao atau prasasti kerjasama tahun 1522. Nah, ini gambarnya nih. Padrao itu atau prasasti kerjasama antara kerajaan Portugal dan kerajaan Sunda. Ini yang sebelah kanan gambarnya. Nah, bangsa Portugis sendiri itu diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah pada tahun 1575 berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal. Bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali bagian timur Pulau Timor, kini wilayah Timur Leste. Ini berdasarkan perjanjian Lisabon. Terus yang kedua, bangsa yang menjajah Indonesia itu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Sebastian del Cano dan rombongannya itu disambut baik oleh Tidore karena Spanyol dimanfaatkan untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Jadi perbedaan pembagian jalur penguasaan wilayah. Nah, ini kalau berdasarkan garis Tordesillas, berdasarkan perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Sepanjang suatu meridian itu sekitar 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, lepas pantai barat Afrika, sekitar 39 derajat 53 menit bujur barat. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Nah, ini udah jelas ya, udah terlihat di gambarnya, di gambar petanya mana yang termasuk kekuasaan Spanyol, mana yang termasuk kekuasaan Portugis. Nah, terus kemudian perjanjian Saragossa mempertegas perjanjian Tordesillas. Perjanjian Saragossa ini terjadi pada tahun 1494. Nah, ini masa penjajahan VOC. Ini merupakan penjajahan pertama dari bangsa Belanda. VOC dibentuk pada tahun 1602
sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Nah, VOC ini memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak oktroy, di antaranya yaitu yang pertama hak monopoli, terus yang kedua ekstirpasi, yang ketiga pelayaran hongi atau hongi token, yang keempat strategi divide et impera atau politik adu domba. Nah, pada 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintah kerajaan Belanda. Nah, penyebabnya dari VOC runtuh ini yang pertama itu karena terjadi korupsi. Pegawai-pegawai VOC itu korupsinya sangat gila-gilaan, sangat besar. Terus yang kedua, biaya kepegawaian semakin besar. Yang ketiga, banyak mengeluarkan dana untuk perang. Yang keempat, persaingan dengan kongsi dagang lain, yaitu kongsi dagang dengan Inggris, yaitu dikenal dengan EIC atau EIC. Masih masa penjajahan VOC, kebijakan dan keberhasilan Peter Both, ini salah satu gubernur jenderal zaman VOC. Dia berhasil membangun markas besar VOC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timur, menguasai Spanyol dari Tidore. Terus meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC. Mula-mula di Banten 1610, kemudian mengembangkannya di Jayakarta pada tahun 1611. Ini salah satu gubernur jenderal yang terkenal dari masa VOC. Terus yang kedua, Jan Pieterszoon. Ini kebijakan dan keberhasilan Jan Pieterszoon ini yang pertama memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Terus kedua mengusir orang Inggris di Pulau Run yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Yang ketiga mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Ini sebenarnya bukan keberhasilan, ini suatu hal yang negatif sebenarnya mah. Tapi kalau bagi mereka itu merupakan sebuah keberhasilan, tapi ini sebenarnya sebuah kebijakan yang sangat sadis bagi bangsa Indonesia. Yaitu yang keempat itu menerapkan kebijakan ekstirpasi. Nah, ini masa Daendels. Masa Daendels itu pada tahun 1795 yang Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pemerintah Prancis kemudian mengirim Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, ini kebijakan yang paling terkenalnya nih. Yang paling terkenal dari Herman Willem Daendels itu membangun jalan raya pos atau The Groot Postweg dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Terus yang keempat itu masa Jansen. Setelah Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811, Herman Willem Daendels itu digantikan oleh Jan Willems Jansen. Ini merupakan pasukan Inggris yang berhasil mendarat di Batavia pada 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Pada tanggal 18 September tahun 1811, Jansen itu menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Terus yang kelima itu masa Thomas Stamford Raffles. Ini masa pemerintahan Inggris yang dimulai sejak 18 September 1811. Ini beberapa kebijakan dari Thomas Stamford Raffles. Yang pertama itu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Terus yang kedua menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial. Terus yang ketiga menetapkan sistem sewa tanah land rent. Terus yang keempat memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Pemerintahan Raffles sendiri berakhir pada tahun 1816 dan digantikan oleh John Vandal Jr. Itu berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814 yang berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Nah, ini buku yang sangat terkenal nih. Selain 4 kebijakan yang tadi, Thomas Stamford Raffles juga berhasil membuat satu buku yang sampai hari ini juga masih ada dan menjadi salah satu sumber primer di pelajaran sejarah. Itu The History of Java.
Ini langsung karangan Raffles. Ini merupakan hasil penelitian selama memerintah di Nusantara. Nah, setelah kebijakan-kebijakan dari setiap tokoh-tokoh Eropa tadi, kita masuk ke dalam masa pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini muncul karena adanya kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Jadi faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Sehingga pengaruh sistem ekonomi liberalnya itu yang pertama meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Terus yang kedua banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Yang ketiga berkembangnya kegiatan pertambangan. Dan yang keempat terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Ini gambar latarnya itu merupakan produksi kayu sekitar tahun 1913. Ini masih manual semua nih. Motong kayunya manual, terus diangkut ke sebuah roda kereta, terus didorongnya pun manual oleh manusia. Nah, ini pelaksanaan sistem ekonomi liberal itu berdasarkan undang-undang yang pernah dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal. Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal. Yang pertama itu Undang-Undang Agraria atau bahasa Belandanya itu Agrariswet pada tahun 1870 dan Undang-Undang Gula atau Suikerwet tahun 1870 juga sama. Nah, dampak dari sistem ekonomi liberal ini yang pertama eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melebihi batas. Terus yang kedua penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Yang ketiga mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Dalam teorinya ekonomi liberal ini bagus. Jadi memunculkan pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan Nusantara. Tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, ekonomi liberal ini sangat merugikan khususnya bagi bangsa Indonesia. Nah, ini contohnya nih. Bangsa Indonesia itu atau pemilik lahan, mereka menjadi kuli sendiri di lahan mereka sendiri. Padahal mereka yang punya, mereka yang nanam, dan mereka juga yang dibebani pajak. Nah, akibat dari ketimpangan-ketimpangan atau hal-hal negatif yang terjadi dari sistem ekonomi liberal yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, maka kelompok humanis di negara Belanda mengusulkan dilaksanakannya politik etis sebagai pengganti politik liberal. Tetapi sebenarnya mah bukan karena ide kelompok humanis saja, tetapi karena ada tekanan-tekanan dunia internasional kepada negeri Belanda untuk mengganti politik liberal yang merugikan bangsa Indonesia diganti dengan politik etis. Nah, ini latar belakang munculnya politik etis yaitu adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Terus yang kedua munculnya artikel Unearthhold atau utang kehormatan dalam yang ditulis Konrad Theodor van Deventer dalam majalah The Gids tahun 1899. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias van Deventer yang terdiri dari 1. Migrasi atau pemindahan penduduk, 2. Irigasi yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, dan yang ketiga di bidang edukasi yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Nah, politik etis ini merupakan politik balas budi kepada bangsa Indonesia yang telah berjasa begitu banyak, mulai dari kas keuangan yang berhasil menutup hutang-hutang Belanda, terus sehingga Belanda punya kas negara lagi bahkan lebih, terus negara dapat berhasil membangun bendungan atau dam. Dulu kan awalnya Belanda itu kan di bawah, mayoritas itu datarannya itu di bawah laut, jadi sering kerendam terus. Tetapi karena Belanda itu berhasil menguasai Indonesia sekian ratus tahun, berhasil tuh mengubah daratan Belanda yang tadinya becek, kumuh itu menjadi
bentukan-bentukan dam seperti sekarang. Bersih kan? Mungkin kalian pernah pernah berjalan-jalan ke main jalan-jalan ke Belanda, begitu bersih, terus apa menjadi luas, itu terdiri dari dam. Nah, damnya itu dibangun salah satunya dari kas ini nih, kas penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi kaum humanis ini setelah melihat dampak dari penjajahan dan sistem yang diterapkan oleh Belanda, mereka meminta diterapkannya atau dilaksanakannya sebuah politik balas budi yang dikenal politik etis, khususnya untuk bangsa Indonesia. Nah, begitu saja ya materi yang Bapak bahas dan terangkan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik, dengan mudah, terus dapat mengambil hikmah dari materi kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Bapak tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu nanti di bab kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.